Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel saya Ari Septiawan. Di sini seperti biasa kita setiap pagi itu mengecek kolam-kolam lobster saya, seperti kolam ini, kolam pembibitan ya. Ini kita cek apakah ada yang mati, dan selalu kita beri makan ya. Setiap pagi itu biasanya sekitar 20%-an ya kita kasih makan itu ya, banyak tuh yang kecil-kecil tuh ya, tuh ada pipet yang lepas ya dari sini nih, nanti kita perbaikin. Jadi ukuran yang ada di kolam ini, ukuran lobsternya itu 1 inci sampai 1,5 inci juga ada di sini ya. Ini sebenarnya sudah padat ya, sudah padat sekali. Sudah banyak bibit-bibit yang saya letakkan di sini. Tuh ada juga yang besar tuh. Ini sedang berkumpul nih lobster. Tuh. Mungkin saya ingin sedikit bercerita. Awal modal saya membuka usaha lobster ini adalah sekitaran 400.000 ya. Awalnya itu saya membeli bibit 1 inci 200.000, itu 100 ekor, dan membeli pakan serta membeli pompa celup ya, seperti itu. Dan kurang lebih menghabiskan 400.000 ya. Dulu saya itu pertama sekali itu di kolam semen yang bekas bak itu ya, yang ada di dalam. Saya coba itu mulai dari bibit ya. Mungkin teman-teman ada yang mencobanya itu dari indukan terus dipelihara sampai bertelur. Kalau saya itu mulainya dari bibit, karena saya mau mengetahui dulu cara merawatnya itu, merawat lobsternya itu seperti apa, bagaimana karakter si lobsternya ini, sifat dari lobsternya itu bagaimana ya, cara pemberian pakannya itu bagaimana. Jadi saya selama kurang lebih itu 6 bulan itu saya mempelajari cara merawat bibit lobster ini ya, dan saya juga mempelajari ilmunya juga ya, bagaimana bisa lobster ini maksimal dan tidak mati. Mungkin di awal itu kendalanya itu mungkin di kanibalismenya itu ya, karena di awal-awal saya memelihara lobster itu saya kurang paham. Ternyata lobster ini adalah hewan yang kanibal. Jadi saat mereka kekurangan pakan atau tempatnya itu terlalu sempit, mereka itu akan saling memangsa ternyata. Dan itu sudah saya sering alami di awal-awal saya belajar budidaya lobster air tawar ini ya, seperti itu. Jadi setelah saya tahu ternyata lobster ini kanibal, akhirnya saya mulai mengurangi bagaimana caranya untuk mengurangi kanibalnya ini. Saya googling di Google, saya cari di YouTube ya. Ternyata cara menguranginya itu adalah memberi pakan rutin dan memberi tempat persembunyian yang baik, serta membuat ruang untuk lobster itu berganti kulit seperti itu. Dan itu juga sudah saya praktekkan, ternyata cukup efektif, cukup berhasil ya, mengurangi sifat kanibalismenya itu.
jadi di awal-awal untuk memulai budidaya lobster itu adalah mencari ilmunya dulu, seperti itu ya. Kalau kita langsung memulai budidaya itu tanpa mempelajari ilmunya, kita tidak akan tidak akan mulus dan tidak akan lancar ya. Malah bisa jadi itu akan tambah runyam, bukannya berhasil malah mati semua lobsternya ya. Jadi mencari ilmu itu hal wajib yang harus dilakukan untuk budidaya pemula ya, pemula. Jadi untuk teman-teman yang mau mulai usaha budidaya, mungkin saya sarankan itu membeli bibitannya dulu ya di awal, dan mencari tahu ilmunya dulu itu seperti apa. Dengan cara kita mulai dari bibit dan kita mulai membesarkannya, kita akan mengetahui dengan sendirinya cara memelihara lobster air tawar itu yang baik dan benar, seperti itu. Makanya saya sarankan teman-teman untuk memulai budidaya lobster itu mulai dari bibitannya. Nah, seperti itu ya. Setelah paham mengenai lobster air tawar dan mendapatkan ilmunya yang sudah cukup, nah mungkin baru teman-teman bisa mulai mengembangkan usaha lobster ini ya. Jadi setelah teman-teman mendapatkan ilmunya, yang kedua teman-teman itu harus menyukai lobster ini, atau mencintai bagaimana budidaya lobster ini. Jadi hal yang utama itu adalah ilmu, dan yang kedua adalah menyukai hal yang seperti ini ya, budidaya lobster. Itu harus dengan senang hati kita kerjakan, jangan sampai banyak mengeluh ya. Hasilnya itu lama, terus banyak yang mati, itu sudah biasa itu. Saya sering lobster saya itu sering mati, bahkan di video sebelumnya itu saya pernah share ratusan bibit lobster saya itu mati ya, karena aeratornya itu nggak hidup nih. Nah, jadi yang seperti itu kita jadikan pelajaran atau pengalaman. Yang namanya usaha itu pasti ada yang namanya masalah dan kegagalan ya, seperti itu. Mungkin terus diuji coba. Untuk lobster yang saya kembangkan ini masih belum skala industri ya, masih skala rumahan, dan kolamnya juga masih terbatas. Jadi saya hanya bisa produksi hanya ratusan lobster ya, belum sampai ribuan. Kalau kita mau ribuan lobster itu biasanya butuh kolam yang lebih besar lagi, kolam yang banyak untuk membesarkannya. Jadi kalau kolamnya itu masih terbatas, itu belum bisa produksi massal seperti ribuan ekor lobster ya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini banyak sekali nih di dalam ini, bibitannya itu mungkin ratusan. Belum nanti ada indukan yang bertelur menetas. Itu nanti saya bingung mau letakkan di mana. Mungkin saya letakkan di sini, takutnya nanti mereka itu saling memakan tuh ya. Jadi saat kita letakkan sini, misalkan 500 kita letakkan di dalam ini, tiba-tiba kita cek ternyata 100 atau 200 itu hilang. Seperti yang kita ketahui ya, itu tadi lobster itu ya kanibal, dia akan memakan temannya sendiri ya, seperti itu. Jadi untuk skala ribuan, produksi ribuan itu masih sulit saya lakukan karena kendala minimnya kolam. Kolamnya masih sedikit, tempatnya itu sudah ada tapi kolamnya baru sedikit ya. Mungkin nanti insya Allah kalau saya sudah ada uang,
bisa saya buat kolam lagi ya, seperti itu, dan bisa produksi banyak ya, seperti ribuan lobster ya. Untuk pemasaran lobster ini juga sangat gampang ya, jadi belum saya panen saja sudah banyak yang menanyakan kapan lobster itu panen, sudah banyak yang mau beli ya. Jadi untuk pemasarannya itu sangat gampang menurut saya. Kalau untuk restoran, mungkin peternak seperti saya ini yang masih skala kecil itu belum bisa disuplai ya ke restoran, karena stoknya itu harus selalu ready, sedangkan kita stoknya itu musiman, bulanan ya. Kalau stoknya ready itu biasanya pemain besar ya, yang kolamnya sudah banyak, kolamnya besar, dan tiap bulan itu selalu panen dan ribuan. Nah, itu bisa mereka lakukan suplai rutin setiap bulan karena stoknya itu banyak dan mungkin skala industri. Nah, mudah-mudahan saya juga bisa menyusul teman-teman yang sudah mempunyai usaha dengan skala industri ya. Kalau dilihat prospek lobster air tawar ini sangat bagus ya, tapi itu tadi ya, saya terkendala di masalah kolamnya dan budgetnya itu masih minim. Untuk harga lobster konsumsi seperti jenis red claw ini itu bervariasi tergantung ukurannya. Kalau ukurannya itu 4-5 inci biasanya itu 150.000 ya, tergantung kotanya masing-masing dan ternaknya itu peternaknya itu mau jual berapa. Kalau dia ukuran lobsternya itu 6-7 inci itu biasanya bisa 200-250.000 ya per kilo. Jadi untuk prospeknya itu lobster ini sangat bagus, dan untuk bibitannya juga itu bervariasi tergantung dari peternaknya. Ada yang dijual ukuran 1 inci itu ada yang 2.000, ukuran 2 inci ada yang 3.000, ada yang 4.000, dan untuk indukan juga itu lumayan mahal dijual ya. Untuk satu setnya itu biasanya 3 jantan 5 betina, itu biasanya dijual 150.000 ya. Untuk ukuran, mungkin ukuran lobsternya itu 5 inci seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu tadi penjelasan dari saya mengenai bagaimana saya memulai budidaya lobster dan prospeknya itu seperti apa ya. Mungkin sedikit sharing lah tentang pengalaman saya. Mungkin itu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, dan mungkin ada saran kritik untuk saya, tulis juga di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe channelnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih.